sekolah minggu. Sungguh sukacita pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam ibadah kita. Salam buat anak-anak sekolah minggu GKPS Maranatha. Salam juga buat anak-anak sekolah minggu GKPS Pos PI Lau Bekri. Shalom Minang. Hari ini tanggal 19 Desember adalah merupakan hari Minggu Advent keempat. Dan ini merupakan kebaktian kita yang terakhir di tahun 2021. Kami yakin guru sekolah minggu bahwa anak-anak sekolah minggu semua yang ada di rumah semuanya masih semangat untuk mengikuti ibadah kita pada hari ini. Pada hari ini ibadah kita adalah memiliki tema Maria. Siapa itu Maria? Nanti akan dijelaskan oleh pengkhotbah kita pada hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, kami sangat mengharapkan supaya anak-anak sekolah minggu semua yang ada di rumah menyiapkan Alkitab supaya nanti pada saat kita ibadah semuanya sudah mempersiapkan Alkitabnya, di mana nas khotbah kita pada hari ini tertulis dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kami guru sekolah minggu juga mengucapkan selamat ulang tahun buat anak-anak sekolah minggu di rumah. Kami sangat berharap semuanya anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun diberikan Tuhan kesehatan, panjang umur, dan sukacita, dan tetap menjadi anak sekolah minggu yang terbaik. Dan untuk itu, sebelum kita ibadah juga, anak-anak sekolah minggu kami persiapkan uang persembahan yang akan kita bawa nanti di dalam persembahan kita. Minta sama mama papanya, dan pada saat ibadah jangan ada yang jalan-jalan, jangan ada yang makan-makan, dan jangan ada yang tertidur. Iya, benar sekali Nang. Jadi adik-adik semua sudah siap? Ayo mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami masih tetap semangat ibadah. Walaupun di tahun ini ibadah kami yang terakhir. Nanti tahun 2002 kami akan mulai lagi ibadah. Terima kasih Tuhan, sukacita mengalir di dalam diri kami semua sekolah minggu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua anak sekolah minggu katakan amin. Iya. Inang mau ajak semua bangkit berdiri. 1, 2, 3 berdiri. Berat ya. Ulang lagi Nang ya. Iya. Ya. 1, 2, 3 berdiri. Iya. Oke, kita akan sambut Tuhan kita dengan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagimu. Tuhan. Iya. Sukacita ya Nang. Sukacita. Amin. Iya, boleh lambaikan tangannya ya, yang di rumah juga ya. Puji nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami panjatkan pujian dan syukur kami kepadamu, sebab Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Kiranya Roh Kudus membimbing kami kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan datang kembali untuk menganugerahkan keselamatan yang sempurna bagi kami. Kuasailah kami, supaya segenap kehidupan kami tertuju kepadamu. Dengarlah doa permohonan kami ini, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh ya Nang, kalau seandainya kita dalam keadaan susah, siapa ya yang menolong kita? Yesus, Inang. Dia satu-satunya penolong kita. Dan dia juga berjanji kan, bahwa dia akan mengangkat kita karena upah kita besar di surga. Yes, yes, yes. Untuk itu anak-anak sekolah minggu di rumah, mari kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya, dengan hati yang sukacita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita telah selesai memuji Tuhan. Semuanya ceria kan? Pasti. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan. Untuk kelas kecil, ayat hafalan kita sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Maria. Untuk kelas remaja dan kelas besar, ayat hafalan Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kepada anak-anak kami yang kami cintai, yang kami sayangi, jangan lupa ya, supaya ayat hafalannya dikirim ke WA grup orang tua dan sekolah minggu. Jangan lupa rajin berdoa, baca Alkitab setiap hari ya.
Terima kasih, sampai ketemu lagi tahun depan 2022. Apalan kita hari ini Johannes Pembaptis. Terima kasih. Apalan kita hari ini Matius 3 sebab kerajaan surga sudah dekat. Terima kasih. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Terima kasih. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Inang, bersama siapa kita bisa lakukan perkara besar? Pasti bersama Yesus. Iya. Karena bersama Yesus ada jalan keluar, Inang. Ya. Sukacita ya, bersama Yesus lakukan perkara-perkara besar. Lakukan perkara besar. Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua.
Baiklah anak-anak sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Maranatha Medan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya Pendeta Emmanuel Sitio akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu sekalian. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab, kita berdoa dulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, saat ini kami anak-anak sekolah minggu GKPS Maranatha Medan akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah bantu kami supaya menjadi anak-anak sekolah minggu yang tertib dan juga memahami, mengerti firman Tuhan lewat khotbah yang akan disampaikan saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dibacakan dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Salah seorang dari teman kita kelas besar yaitu Esther Nababan akan membacakannya untuk kita. Silakan Esther. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan, itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan,
Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Baik, terima kasih Esther ya yang sudah membacakan Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Tadi adik-adik masih ingat gak ceritanya tentang apa? Tentang seorang malaikat yang namanya Gabriel. Ada nggak dari kalian yang namanya Gabriel? Nah, jadi Gabriel itu nama malaikat tadi ya di Lukas pasal 1, disuruh Tuhan dia. Disuruh Tuhan untuk menjumpai seorang perempuan yang namanya Maria. Lalu dia memberikan perintah, memberikan informasi kepada Maria. Terus Maria apa tanggapannya? Dia patuh. Maria taat, dia nggak menolak. Tapi Maria memberikan dirinya untuk menjadi alat Tuhan, menjadi ibu Yesus. Nah, tentang ketaatan dan kepatuhan, pendeta punya cerita tentang seorang anak sekolah minggu yang tidak taat, tidak patuh terhadap orang tuanya. Sebut saja namanya sama seperti pendeta ya, namanya Noel. Jadi Noel ini masih SD, kemudian dia setiap hari tidak pernah patuh atas perintah orang tuanya. Apa itu? Supaya bangun pagi, cepat mandi, cepat sarapan, supaya jangan terlambat. Jadi Noel ini pagi-pagi malas-malasan, dibangunkan orang tuanya dari luar kamar. Noel bangun. Pura-pura gak dengar dia. Tetap tidur dia kan, pura-pura gak dengar. Lambat laun, akhirnya daripada terlambat, orang tuanya pun membantu si Noel ini. Untuk menyiapkan makanannya, minumannya, menyiapkan buku-buku pelajarannya dimasukkan ke tas, menyiapkan baju sekolahnya disetrika. Jadi Noel makin lama makin kenaan. Gara-gara dia tidak patuh, tidak taat, orang tuanya juga malu nanti kalau si Noel ini terlambat kan. Jadi dibantu oleh orang tuanya, inilah dia terus setiap hari. Tapi ada di sekolah minggu, suatu hari orang tuanya Noel sakit. Karena sakit tidak bisa bangun pagi dan tidak bisa membantu Noel untuk menyiapkan perlengkapan sekolahnya. Akhirnya Noel yang karena tidak patuh, kemudian kebiasaan bangun lama, begitu dia bangun, dia terkejut. Kok aku gak dibangunin ya? Rupanya orang tuanya sakit. Nah, karena belum disetrika pakaiannya, belum dipersiapkan makanan minumannya, belum dipersiapkan buku-buku pelajarannya, akhirnya Noel kerepotan. Dia kerepotan, dia baru tahu ternyata bahwa betul selama ini apa yang diperintahkan orang tuanya untuk cepat bangun itu adalah untuk membantu dia supaya jangan terlambat sekolah. Akhirnya karena dia terlambat bangun, belum rapi, belum beres semuanya, akhirnya pun si Noel terlambat ke sekolah. Dia dihukum di sekolahnya karena dia datang terlambat. Nah adik-adik, karena tidak patuh, karena tidak taat, akhirnya Noel mendapatkan kerugian daripada keuntungan. Nah Maria, ibu Yesus, sebenarnya bisa saja dia tidak patuh. Bisa saja dia tidak taat. Waktu malaikat Gabriel datang menjumpai dia, kemudian mengatakan, Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bisa aja Maria bilang, aduh aku gak mau lah. Aku kan belum menikah. Aku kan belum punya suami. Kok aku disuruh mengandung? Kok aku disuruh hamil? Nanti kalau lahir anaknya, terus yang lain bertanya siapa bapaknya? Aku jawab apa? Dia bisa aja tidak taat, dia bisa aja tidak patuh, dia bisa aja menolak, sama seperti Noel tadi pura-pura nggak dengar orang tuanya bangunkan dia tiap pagi. Tapi ternyata dia di sekolah minggu, Maria yang menjadi ibu Yesus ini, dia patuh, dia taat, dan tidak menolak perintah Tuhan lewat malaikat Gabriel. Bahkan di ayat 38 tadi dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Wah, kalian tahu nggak hamba itu apa? Hamba itu berarti seperti pembantu, hamba itu seperti budak. Jadi dia hidupnya hanya untuk tuannya. Tuannya bilang A, dia harus kerjakan A. Tuannya bilang B, dia harus kerjakan B. Hamba tidak boleh menolak, hamba tidak boleh melawan tuannya. Nah, Maria bilang, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Akhirnya bagaimana adik-adik? Apakah Maria kemudian dipermalukan Tuhan gara-gara dia mengandung, kemudian lahir anak laki-laki, kemudian tidak ada bapaknya? Tidak. Tuhan tidak mempermalukan Maria. Justru lewat Maria lah akhirnya Yesus Tuhan kita itu dilahirkan di kandang domba. Karena Maria patuh, karena Maria taat, kemudian kepada Maria lah diberikan karunia. Adik-adik sekolah minggu. Nah, firman Tuhan hari ini di minggu Advent yang keempat ini mau mengajarkan kepada kita sekalian, khususnya adik-adik sekolah minggu GKPS Maranatha, untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang patuh dan taat terhadap Tuhan dan terhadap orang tua, serta terhadap orang-orang yang lebih tua. Bagaimana ya pendeta caranya aku patuh, caranya aku taat kepada Tuhan? Gampang.
Kalau kalian misalnya disuruh bawa doa di sekolah minggu, jangan tolak, jangan melawan, atau jangan bilang, dia aja lah, atau kakak ini aja lah, atau abang itu aja lah. Kenapa? Aku nggak pandai, aku nggak bisa, aku nggak mau, aku malu. Loh, kok anak sekolah minggu, anak Tuhan malu bawa doa? Nah, kalau kita mau seperti Maria, di saat guru sekolah minggu menyuruh kita bawa doa, oke, siap bang, oke, siap kak, aku bawa doa. Kemudian kalau disuruh juga baca firman Tuhan, jangan menolak. Harus patuh dan taat. Itulah contohnya kita patuh dan taat kepada Tuhan. Waktu disuruh pimpin berdoa, waktu disuruh membaca firman Tuhan. Ataupun disuruh mengumpulkan persembahan nanti kalau kita sudah sekolah minggu berkumpul kembali di gereja kita. Lalu patuh terhadap orang tua bagaimana? Loh, seperti Noel tadi. Kalau dia disuruh bangun pagi supaya jangan terlambat, patuhlah. Kalau disuruh untuk membersihkan kamar, tempat tidur, membantu orang tua untuk menyapu dan mengepel, patuhlah. Karena apa? Semuanya itu pasti akan lebih banyak untungnya. Untungnya apa? Kamar kita bersih. Kita nggak akan terserang penyakit karena kamar kita selalu bersih. Dirapikan, dibersihkan, disapu. Tapi kalau kita pun malas, tidak patuh dan tidak taat, sumber penyakit pun akan banyak di kamar kita, adik-adik. Nah, jadi kisah Maria Ibu Yesus yang didatangi oleh malaikat Gabriel untuk dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, walaupun dia belum punya suami, dia tidak menolaknya. Inilah yang mau kita pelajari hari ini, supaya kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang patuh, yang taat, dan tidak melawan serta menolak perintah Tuhan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami tentang kepatuhan dan ketaatan Maria, Ibu Yesus, yang mengandung dan melahirkan Yesus di kandang domba di Bethlehem. Dia tidak menolak, dia tidak melawan, apalagi memberontak perintah Tuhan lewat malaikat Gabriel. Tetapi dia mengatakan dia adalah hamba Tuhan dan jadilah semuanya seturut dengan perkataan Tuhan. Kami pun mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang seperti itu Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang patuh, yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua, dan juga kepada kakak, abang, guru sekolah minggu. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami dan jadikanlah kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang patuh dan taat kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Sekarang, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Anak-anak sekolah minggu, tadi sudah disiapkan kan persembahannya? Iya, beri yang terbaik buat Tuhan ya Inang ya? So pasti Inang. Oke, mari sama-sama memberi persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi, bawa persembahanku untuk Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Nah, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita sekaligus menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami, yang telah kami kumpulkan dan kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, tolong terimalah persembahan kami ini. Tuhan, tolong kuduskanlah persembahan kami ini. Dan Tuhan, tolong pakailah persembahan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini, terlebih di tengah-tengah gereja tempat kami beribadah, yaitu GKPS. Dan ajarlah kami juga untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki kepada Tuhan. Inilah doa persembahan kami yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Begitu juga tadi adik-adik sekolah minggu sudah sangat bersukacita mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhirnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, Inang mau sampaikan sedikit pengetahuan tentang Natal. Natal dari bahasa Portugis yang berarti kelahiran adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani pada tanggal 25 Desember. Ada 7 makna Natal yang sesungguhnya. Yang pertama, Natal adalah pengorbanan. Yang kedua, Natal adalah solidaritas. Dan yang ketiga, Natal adalah kesederhanaan. Yang keempat, Natal adalah universal. Yang kelima, Natal adalah sukacita besar. Yang keenam, Natal adalah penggenapan. Dan yang terakhir, makna Natal adalah kemenangan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ibadah sekolah minggu kita ini merupakan ibadah yang terakhir di tahun ini. Nanti kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di bulan Januari tahun 2022 di minggu yang ketiga. Nah, adik-adik sekolah minggu, kami segenap pengurus sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.